Saat lihat Pak Teddy Ganteng, saya katakan suatu saat saya akan berjumpa dengannya. Dan puji Tuhan pada saat ini saya sedang ada di sini dan tadi saya sudah salaman. Itu yang kedua, tapi itu tidak penting. Ternyata sekretaris saya juga lagi ke Kalimantan. Jadi di kantor itu 3 tokoh pentingnya tidak di Jakarta. Ngapain? Sedang melaksanakan apa yang Bapak Presiden inginkan. Gimana caranya data-data di daerah itu dicek langsung oleh beliau, sehingga tidak hanya menerima data dari bawah, tapi cek langsung betul nggak datanya, akurat nggak datanya, sesuai fakta tidak datanya. Kenapa? Karena data itulah yang sangat amat menentukan bagi keluarga-keluarga yang berhak dan seharusnya menerima. Mungkin terlewat 1, 2 itu orang nggak tahu, tapi untuk mereka yang harusnya menerima tapi karena salah data atau terlewat, yang mana terlewat wajar, tapi gimana caranya itu tidak terlewat. Dan saya yakin semua Bapak Ibu di sini di daerah tentu sangat detail untuk mengecek data-data tersebut, betul? Silakan Ibu Cornelia dari Kerom, ada yang mau disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Kerom mengucapkan terima kasih kepada Presiden, terutama karena pada waktu belum menjadi Presiden, Bapak pada saat jadi Menteri pernah ke Kabupaten Kerom. Terima kasih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Menteri, Ibu Kepala BPS, semua pejabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu impian saya pada saat lihat Pak Teddy Ganteng, saya katakan suatu saat saya akan berjumpa dengannya. Dan puji Tuhan pada saat ini saya sedang ada di sini dan tadi saya sudah salaman. Itu yang kedua, tapi itu tidak penting. Mengapa? Karena yang penting adalah sebuah data. Ketika saya tidak memiliki data, maka saya tidak akan dilihat. Karena itu saya berpesan atau saya menitipkan isi hati saya, tidak semua tempat atau kampung di daerah saya bisa dijangkau seperti yang tadi dikatakan, bahwa pendataan itu bisa mulai dari desa sampai dengan kabupaten. Di daerah saya, untuk sampai ke desa yang terjauh yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan, misalnya Triton yang saya pakai pulang pergi 16 juta satu kali pulang pergi. Nah, untuk itu tidak semua saya dalam tanda petik yang keriting dan hitam ini sudah terdata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar bahwa bantuan itu harus tepat sasaran dan kena konteks sehingga tidak nyasar. Untuk itu perlu data. Terima kasih dengan data yang baru DTSN ini, saya dengan Kepala BPS Kabupaten Kerom, Ibu Katrin, mungkin bisa berdiri. Ibu Katrin, Kepala BPS. Mengapa? Karena saya pernah bertengkar dengan beliau ketika izin Buya, tapi saya sudah minta maaf sebelum matahari terbenam. Jadi ketika penempatan desil berdasarkan peringkat atau indikator yang tadi dijelaskan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena itu suatu trik yang saya pakai, yaitu sendiri ke kantor pos dan memotret orang yang penyakitan, yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning itu apa untuk di kabupaten saya? Itu ada emas,
ada anting, ada gelang, dan menggunakan kuda, kijang, zebra, dan seterusnya. Seperti begitu harus dilepu, kasih putus. Dengan demikian, bantuan yang dicanangkan oleh Presiden kita betul tepat sasaran, dan saya merasa bahwa saya juga orang Indonesia asli, bukan anak tiri. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu Anjana. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama Pak, ini curhatan kami untuk ke Jakarta ini. Ketika kami mendapatkan undangan, maka kami akan perlu berpikir untuk datang kemari Pak. Karena daerah saya tidak ada penerbangan yang langsung ke Jakarta. Saya akan melalui Aceh, setelah itu ke Sumatera Utara selama 7 jam dengan melalui jalan yang berliku berkelok yang di sampingnya kanan dan kiri adalah jurang. Nah, setelah saya sampai di Kuala Namu, saya baru berangkat ke Jakarta. Tadi malam pukul 1 Pak saya sampai di sini. Pagi ini saya harus bangun cepat karena 7.30 katanya kami sudah harus registrasi. Saya tepati hal itu Pak. Jadi mohon perhatiannya Pak terhadap bandara kami yang selama ini masih bandara rintisan. Sehingga sampai hari ini Pak, untuk MBG pun kecamatan kami ada 1 kecamatan yang belum tersentuh terkait program MBG. Selanjutnya Pak Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf yang sangat saya rindukan. Jauh dikit, kurang dengar. Tahun 2023, 2022 Pak Ibu Risma 2 kali berkunjung ke Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara karena melihat korban banjir bandang yang ada gugur. Ibu Risma berkunjung Pak melihat banjir bandang, ada 4 korban ketika itu yang meninggal dunia Pak. Izin Pak, jadi pengharapan kami Pak, tolonglah Pak datang berkunjung ke Aceh Tenggara. Karena masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat Pak. Saya sudah 3 kali Pak mengajukan proposal. Sampai hari ini proposal saya belum ada jawabannya Pak. Memang Pak kami akui daerah kami adalah daerah pegunungan. Kalau Bapak minta tanah yang rata 6 hektar tidak akan pernah ada Pak sampai hari ini. Jadi tanah pegunungan itu Bapak Bupati kami sudah menjanjikan Pak. Beliau akan meng-cut and fill tanah tersebut Pak supaya menjadi rata sehingga Aceh Tenggara bisa dapat sekolah rakyat. Jadi kemarin pun saya sudah menyampaikan Pak, namanya daerah pegunungan. Bisalah Pak saya sampaikan Kementerian PU Pak, disesuaikan dengan lokasi tanahnya. Bapak Kementerian PU menjawab Pak, itu kan kata Ibu. Jadi kalau kata kita harus rata. Sampai hari ini Pak kalau dicari tidak ada akan rata tanah di Aceh Tenggara Pak. Ya cukup. Bu, betul. Pak Teddy ini duta sekolah rakyat. Ya Pak. Jadi Pak Teddy ini adalah duta sekolah rakyat. Jadi biar ikut dengar juga itu tadi. Ya Pak. Bisa kan Pak, Bapak nggak marah kan Pak? Cukup jelas ya Bu Ya, ya. Pak. Jangan dipanjang-panjangin makin banyak nanti PR-nya ya cukup. Ya Pak. Ya. Jadi kami sudah siap Pak. Insya Allah. Anaknya juga sudah siap. Ya Allah. Semuanya. Ya. Cuma kalau yang Bapak minta rata tadi sampai hari ini tidak akan ada yang rata Pak. Selanjutnya Pak, terkait untuk program bantuan-bantuan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.